perkenalkan nama saya Rena Mardia dengan NIM 34. Di sini saya akan menjelaskan di bagian teorinya. Jadi di sini kami menggunakan jurnal dari Praseno pada tahun 2024 yang membahas tentang learning analytics untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi dari jurnal ini kita akan mengambil intinya bahwa kampus ataupun sekolah tuh seharusnya nggak cuma jadi tempat menyimpan data, tapi juga harus bisa mengelola data dan juga menjadi prediksi. Jadi maksudnya prediksi di sini kita tuh bisa tahu lebih awal, misalnya ada mahasiswa yang mulai kesulitan belajar ataupun berpotensi gagal. Jadi dosen ini tuh bisa langsung mengambil tindakan, misalnya kasih bimbingan tambahan ataupun metode belajar yang lebih baik. Jadi bukan menunggu nilainya jelek dulu baru bertindak. Nah, untuk di bagian teknisnya saya mengambil jurnal di bagian yang kedua. Eh, yang kedua yaitu algoritma yang kedua di sini. Saya menggunakan jurnal kedua dari Atmasu dan juga Teklai pada tahun 2019. Di jurnal ini tuh mereka tuh membandingkan beberapa algoritma machine learning untuk memprediksi performa mahasiswanya. Di sini kita mengambil ini di sini predicts the performance of high school student of the next semester of five courses. Itu dia akan memprediksi performa dari siswa ataupun mahasiswa di suatu sekolah untuk semester depan gitu dalam 5 mata pelajaran ataupun 5 mata kuliah. Dan di jurnal ini dia membahas sekitar empat model, yaitu vector machine, SVM, support vector machine, random forest ataupun RF, Cranio's Snackboard ataupun KNN, dan juga multilayer perceptron ataupun MLP. Dan selanjutnya di sini kita akan ke bawah, kita akan melihat jurnal tersebut. Di sini adalah cara mereka menghitung menggunakan metode mereka. Bisa dilihat sini ada Jakarta, share, dan di sini juga ada hasil dari evaluasi yang mereka sudah gunakan. Di sini ada metriknya itu Hamming, metriknya yang mereka gunakan itu Hamming, Jakarta, subset ACC, F1 mikro, F1 makro, dan juga di sini adalah hasil dari SVM, RF, KNN, MLP, dan juga average-nya. Oke, di sini sama juga di sini ada grafiknya dari hasil yang di atas ini. Oke, jelaskan nanti yang alasan ngambil ini algoritma 2 itu. Oh iya. Jadi di jurnal ini kami mengambil 2 algoritma saja, yaitu random forest dan juga KNN. Jadi kenapa cuma 2 itu? Karena menurut kami 2 algoritma itu paling gampang dipahami gitu, apalagi buat kita yang masih belajar. Selain itu juga sering dipakai di penelitian, jadi bisa dijadikan patokan ataupun pembanding. Jadi kalau dijelasin secara sederhana tuh random forest ini bekerja seperti kita meminta pendapat dari banyak orang, lalu kita ambil keputusan dari jawaban yang paling banyak. Jadi dia bikin banyak pohon keputusan, lalu hasilnya akhirnya diambil dari yang paling sering muncul. Sedangkan KNN itu lebih simpel lagi. Jadi dia tuh cuma melihat data yang paling mirip ataupun paling dekat. Jadi misalnya ada mahasiswa dengan kondisi tertentu, jadi dia itu akan mencari mahasiswa lain yang mirip, lalu hasilnya diprediksi dari situ. Dari sini kita bisa lihat kalau data yang kita punya itu sebenarnya bisa dimanfaatkan lebih jauh, bukan cuma disimpan. Dengan bantuan learning analytics dan juga algoritma seperti random forest dan juga KNN, kita bisa memprediksi dan juga membantu meningkatkan kualitas belajar mahasiswa. Jadi kesimpulannya learning analytics ini tuh penting banget karena kita bisa bantu kita mengambil keputusan yang lebih cepat dan juga tepat di dunia pendidikan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Daviani Muhammad dengan NIM 06. Bagian ini saya akan menunjukin bagaimana cara ngecek dataset dari Kaggle. Di sini ada 3 dataset. Yang pertama academic performance factor, terus student performance dataset, yang ketiga ada student performance dataset. Nah, dari ketiga itu saya akan jelasin secara singkat dan masing-masing secara singkat dan menentukan
dataset yang mana yang nanti kami pilih untuk penelitian kami. Jadi langsung aja pada bagian pertama yang academic performance factor, di mana ada beberapa data card dan akan saya sebutkan yang penting-penting saja. Yang pertama di sini ada hours studied atau nomor berapa jam sih dia belajar per minggunya, terus ada attendance, tingkat kehadiran siswanya, terus ada sleep hours, berapa jam dia tidur per hari, terus ada family income, jadi familinya itu kondisi keluarganya itu low, medium atau high, terus teacher quality, jadi kualitas gurunya, rating kualitas gurunya itu low, medium atau high. Selanjutnya ada exam score, jadi nilai ujian target itu bagian si di sini tuh ada tadi studi course-nya, tingkat kehadirannya, ini parental-nya, dan dataset ini itu termasuk lengkap karena menghubungkan nilai ujian dengan banyak faktor kehidupan siswa, termasuk yang dibutuhkan, jadi nilai, tidur, sama kehadiran termasuk. Selanjutnya untuk dataset yang kedua ada student performa dataset yang memiliki 33 kolom yang cukup banyak. Di sini dia ada sekolahnya, ada gendernya, ada umur, ada statusnya, dan nilai-nilai dari mata pelajarannya. Jadi intinya itu untuk dataset kedua ini dia lebih mengarahkan nilai atau bisa dibilang lebih ke arah nilai per akademik gitu. Selanjutnya untuk dataset nomor 3, untuk dataset nomor 3 ini dia memiliki studi ID, itu self study course, jadi jam belajar per jam, kehadiran, partisipasi, total skor, dan grade. Di sini lumayan lengkap seperti yang pertama, performance factor, namun kurangnya itu hanya di jam tidur. Jadi dari 3 dataset ini setelah saya analisis, yang paling masuk adalah dataset 1 atau academic performance factor, yang dimana dia memiliki ada exam score, ada attendance-nya, kehadirannya, ada jam tidurnya, sleep course-nya, ada datanya juga lengkap. Sedangkan pada data set nomor 2 ini dia hanya fokus ke nilai pembelajaran. Lalu nomor 3 ini dia hanya kurang data set tidur saja. Dari ketiga dataset yang telah di riset atau dianalisis, kami memilih student performa faktor yang pertama karena memiliki data yang paling lengkap dan sesuai dengan tujuan penelitian kami, yaitu menganalisis hubungan antara nilai ujian, kehadiran, dan tidur, dan jam tidur siswa. Oke, jadi sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji coba di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Arifin dengan NIM 28. Di uji coba kali ini kita akan menggunakan 2 platform, yaitu RapidMiner
atau ini pakai Altair AI Studio ini untuk rapid miner-nya, dan juga menggunakan Google Colab yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya juga. Di Google di apa namanya rapid miner ini kita pakai drag and drop doang. Tapi sebelum itu kita akan jelaskan ini data-datanya. Kita kan sebelumnya udah cari di Kaggle itu ada 3 data ini, dan kenapa saya prefer atau lebih menggunakan yang ini, student performance factor ini. Jadi di file ini dia kolom ini lebih banyak gitu, ada berapa kolom ini, terus juga data-datanya cukup banyak, ada 6.600 kalau nggak salah, 6.600 data. Terus di student performance ini juga sebenarnya bagus ya. Nah ini dia udah mencakup apa yang ingin kita cari. Kita kan ingin cari nilai, di sini udah ada nilai. Sini total skornya, terus juga kita cari kehadiran sama ini jam belajarnya. Sebenarnya ini udah bagus, cuman karena ini datanya terlalu banyak, ada 1 juta di sini. Ini 1 juta. Jadi itu yang membuat pengujiannya cukup lama, dan kita nggak akan pakai ini. Jadi kan kita pakai cross validation 10 kali pengecekan atau dibagi 10 bagian gitu. Nah, itu akan lama. Kemudian di data yang kedua yang ini student data. Ini juga cukup banyak di sini ya. Ke kolomnya cuman datanya sedikit, cuman 300. Jadi kita nggak akan pakai ini, 300 doang dia. Terus harusnya sih study time ya. Terus ada beberapa hal yang nggak bisa kita cari di sini, kayak nilainya, jam tidurnya. Jadi kita lebih prefer pakai yang ini. Jadi sangat lengkap lah di sini, udah 6.000 data dan nggak terlalu lama dalam pengujiannya. Kemudian kolom-kolomnya juga banyak, jadi sistem akan mencoba dia akan menghitung sini nanti sistemnya. Oke, lanjut aja ke rapid miner-nya. Yang pertama di sini kita harus ekspor data, import data dulu, data dari Excel ya, atau CSV-nya. Di sini sudah saya ekspor tadi, tinggal cari aja di find data di sini. Student, nah ini ada tiga data yang sudah saya masukkan tadi. Kita kan tadi pakai yang student performance factor, jadi kita pilih aja. Kita drag and drop sini. Ini data yang ada, data kita. Kemudian selanjutnya kita cari yang namanya filter. Examples. Oke, di sini filter examples. Selanjutnya kita buat types. Nah, jadi kita tambahkan ini data, kan udah ditambahkan datanya, terus kita tambahkan juga ini examples ini, atau apa ya, kayak filter dia tuh. Jadi kalau misalnya dalam Excel kita yang tadi, data kita sudah ada di sini di result. Nah, data-data kita ini kalau ada misalnya ada kolom yang kosong gitu, nanti dia akan diabaikan gitu kolomnya. Seperti itu. Jadi ini filternya. Kemudian ini gue step-nya untuk tipe-tipenya, nanti dia akan jadikan misalnya kalau teks itu nanti dijadikan angka kayak gitu dia. Kemudian ini set role-nya untuk kita itu ngatur nge-target role yang mau kita
cari gitu. Misalnya di sini belum dihubungkan jadi belum ada, nanti kita hubungkan. Nah, ini cross validation-nya yang tadi dibagi setiap bagian menjadi 10 bagian kalau nggak salah atau 5 itu. Nanti dalam cross validation ini diisi lagi algoritma yang mau kita pakai. Di sini nanti diisi yang namanya random forest. Nah, di sini kita isi di situ apply model untuk menggunakan modelnya. Setelah itu kita pilih performance yang regression nih. Ini jadi dia akan memvalidasi performance dan juga prediksinya gitu. Oke, ini cukup. Nanti kita hubungkan, kita kembali. Oke, yang pertama dari data yang udah kita punya ini, dia akan dihubungkan ke EXA ini, example-nya. Terus setelah itu di filter, EXA ke EXA lagi, kemudian sama ke example sini, baru ke EXA, baru ke performance, ke rest. Oke, back to rest. Oke, kita masuk ke sini. Ini ke training. Oh ya, ini kan masih nanti kita ke mood. Performance. Oke, ini jadi sudah, cuman ini masih ada error. Kita tinggal minta dia dari sistemnya itu ngebantu kita untuk memecahkan masalah ini. Klik aja. Oh, salah ya. Kita ke ini dulu, targetnya yang mau kita. Oke, pertama kan kita cek exam score-nya. Jadi kita klik aja di sini. Exam score. Oh ya, di sini exam score. Baru ini ganti ke label, di apply. Masuk ke sini, kita solve. Oke, sudah nggak ada. Jadi udah nggak ada peringatan lagi di sini, berarti sudah bisa harusnya. Oke, tinggal kita jalankan saja. Oh ya, filternya belum. Ini ganti is not missing. Jadi ini biarkan aja, ini jadi is not missing. Jadi kalau ada yang kosong nanti akan di filter ya. Oke, ini kita sudah menemukan hasilnya. Jadi ada ini root mean square error, ini maksudnya jadi dia akan dia mendapatkan nilai root mean error ini, maksudnya apa ya, kayak untuk melenceng ke nilai aslinya itu nggak terlalu besar gitu. Jadi kalau misal kita punya nilai 80, nah jadi melencengnya itu antara di 78 atau di 82 gitu. Jadi di antara itu. Jadi ini nilainya semakin kecil semakin baik. Kemudian ini ada deviasinya. Jadi deviasi ini 0,2, jadi itu udah cukup baik. 0,2, jadi nggak ada perbedaan yang signifikan. Jadi semuanya itu setelah pengecekan selama 10 bagian atau 10 fault gitu,
bedanya apa nggak terlalu beda jauh, jadi masih sangat relevan untuk model ini, masih bagus dipergunakan. Kemudian kita akan coba ganti dulu ke exam score ini ke Hours Study belajar jam tidur select hour. Oke, oh ya, ini sebelumnya ini adalah pengujian menggunakan namanya random forest. Nanti kita akan coba menggunakan yang namanya KNN. Tuh, jadi sebelumnya dijelaskan juga teman saya, random forest akan nyari atau dicari dulu setiap pohon, terus kemudian dirata-ratakan seperti itu. Oh ya, terus kita juga pakai model ini 80% training dan 20% testing gitu. Jadi maksudnya 80% ini mesinnya ini akan ngebaca data-data kita atau semua data kita sebanyak 80% itu, kemudian yang 20%-nya dia akan menebak sesuai yang sudah dia pelajari gitu. Misalnya apa ya? Intinya kalau data-data kita atau semua data itu saling berkaitan gitu, nanti dia bisa baca polanya. Oke, kita lanjut. Kita kan tadi sudah set role-nya ke select hours. Oke, langsung saja kita jalankan. Ini cross validation-nya dibagi lagi dia 10 bagian. Nah, ini jadi sama seperti tadi, root mean square-nya ini bisa melenceng sebanyak 1 jam gitu, 1,4 jam gitu. Jadi anak-anak ini data-data yang tadi itu sangat akurat ya. Jadi hanya bisa melenceng, kita tidur 7 jam, nah jadi bisa melenceng di antara 8 atau 6 jam gitu. Kemudian ini apa deviasinya, standar deviasinya juga sangat kecil dan itu sudah sangat bagus, berarti programnya atau modelnya ini yang kita gunakan, model apa, forestnya ini, random forest. Kemudian kita cari ke attendance, kehadiran ya. Kita cek lagi. Oke, ini dia kehadiran ini 6% ya, ini masuknya persen ya. Jadi cukup di bawah 10% berarti sudah bagus. Jadi errornya cuman sampai 6% doang, nggak beda jauh dengan yang asli. Itu terus juga deviasinya juga cukup baik. Oke, kemudian kita bandingkan dengan kita ganti ada, kita salin. Resolution. Hapus. Ini di exam score. Oke, jadi kita udah bikin 2 saja di sini. Kita jadikan 2. Yang pertama apa namanya? Random forest, yang kedua KNN atau key neighbors itu. Oke, di sini ini yang pertama tadi ini nilai pertama tadi exam score-nya seperti ini. Ada mikronya tadi belum saya jelaskan. Nah, ini kalau misalnya datanya itu dijadikan satu semua gitu, dihitung satu jadi seluruh data dalam satu kali uji coba. Nah, ini jadi segini.
Nah, ini kalau diuji coba sebanyak 10 kali gitu misalnya, 10 atau 5 kali gitu. Jadi sangat bagus gitu. Berbeda dengan KNN. Nah, KNN ini cukup jauh ya, karena berarti dalam perbandingan ini apa namanya, Forest ini jauh lebih baik dalam pengujian model, gitu, pengujian algoritma. Ini 2,6 nilainya, sementara ini 2,3 gitu. 400 ya, sangat oke. Kemudian kita coba lagi di yang lain, di ini, di sleep hours, jam tidur, sleep hours. Jalankan lagi. Oh ya, sebelumnya KKNN ini itu dia apa ya, menjadi apa sih, dia tuh mengambil pola dari tetangganya. Jadi misalkan tadi kan 80 banding 20. Nah, 80% kita training, kemudian 20% kita testing. Jadi sistemnya ini akan nge-testing sebanyak 80% data, dan misalnya testing 20% lagi itu berdasarkan 5 tetangga terdekat kalau KNN. Tuh, jadi nanti akan dibandingkan dengan nilai dari 5 tetangga tersebut sekitaran gitu. Misalnya ada siswa nilainya 80% gitu kan, di 5 siswa ada nilai 80 gitu. Nah, nanti kalau dia ada lagi satu siswa baru, dia mau apa, guru tuh mau cari nilainya siswa ini berapa kira-kira ke depannya, atau nanti nilai siswa ini berapa. Nah, jadi dilihat dulu dibandingkan dengan nilai-nilai 5 siswa sebelumnya. Misalnya dari aspek, dilihat dari aspek jam belajar, jam tidurnya, baru kehadirannya. Nah, itu kan misalnya dari 5 siswa itu sama tuh. Nanti jadi sistem bisa menebak, oh, dengan dengan data-data yang ada, dengan yang tadi jam tidur, jam kehadiran, baru jam belajarnya itu ternyata sama dengan siswa lain. Jadi kemungkinan besar nilai yang akan siswa ini peroleh di antara 80 gitu, sesuai dengan 5 tetangga yang tadi gitu, di kisaran seperti itu. Dan ini roadmap-nya yang tadi saya bilang, dan kemungkinan salahnya itu sangat kecil gitu. Jadi di ini kemungkinan errornya atau apa ya yang tadi, kemungkinan, jadi lupa, kemungkinan 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 oke. Oh ya, jadi kemungkinan melesetnya itu cuman ini 1,5593 gitu. Ini jam ya, karena kita tadi kan eh, sleep hour, jadi jam tidurnya. Terus ini perbedaan deviasinya juga sangat kecil. Jadi setelah diuji sebanyak 10 kali, kayaknya sih 10 ya, kita pakai 10 aja. 10 kali atau 10 volt, ternyata nggak jauh perbedaan uji pertama, kedua, dan seterusnya gitu. Jadi sangat paten gitu. Ini yang KNN dibandingkan dengan The Forest, eh, Random Forest, dia sangat, ini beda 0, berapa? 789, 0,1 0,2 lah ya, perbedaannya kecil bro. Kemudian juga ini nilainya, perbedaannya nggak jauh beda. Oke, itu untuk sleep hours. Sekarang kita coba kehadiran.
Oke, selanjutnya ini kehadirannya sama seperti tadi 6%. Setelah kehadiran, perbedaan jauhnya atau melenceng dari nilai nyatanya atau nilai aslinya cuma 6% gitu. Bisa lebih dari 6% atau kurang dari 6% gitu. Kemudian ini setelah diuji sebanyak 10 kali atau 10 volt, dia cuman melenceng 0,143 gitu. Dan yang ini untuk forest random forestnya ini 68582. Oke, kecil jadi oke, jadi cukup sekian ya penjelasan dari saya, dan kesimpulan yang bisa diambil adalah algoritma dari kedua algoritma yang kami uji coba nih, dari apa namanya, random forest dan juga KNN ini, itu sangat nggak jauh beda, tetapi yang paling mendekati akurat atau yang paling bagus mendapatkan nilai terbaik yaitu sudah pasti si random forest ini, karena yaitu bentuknya semua data dicocokkan kemudian dirata-ratakan seperti itu. Oh ya, sama juga dia tuh kalau ada nilai-nilai yang nggak perlu, dia benar-benar nggak akan masukkan nilai itu, jadi nggak akan menjadikan sebuah perbandingan tadi. Misalnya kayak tadi kan ada nilai jam belajar, jam tidur, terus kehadiran itu kan ngaruh tuh. Nah kalau di table misalnya ada kayak jarak rumah, baru jam berapa dia masuk gitu, misalnya itu nggak penting gitu kan. Nah itu di random forest ini nggak akan dimasukkan gitu. Beda dengan yang KNN ini. Jadi di KNN ini kemungkinan besar data-data tadi itu bisa jadi aspek juga. Nah itu yang membuat cukup cukup melenceng misalnya, cukup menambah beban gitu ya. Kemudian cukup sih dari saya itu penjelasan dengan menggunakan rapid miner dan juga pengujian sebanyak 10 kali menggunakan cross validation. Oh ya, dan juga data-data yang kita gunakan yang ini itu 6.000 dan itu cukup cepat tadi di cross validation-nya. Jika menggunakan data selain ini itu akan lama sekali. Kalau misalnya kita masukkan data yang tadi yang 1 juta student performance, ini hapus. Nah ini kan data 1 juta nih harusnya nih. Kita mau cari total score. Ini guys. Sabar. Oke, sekarang ini percobaan untuk yang satu juta data tadi ya. Nah, ini alasan kita nggak pakai yang 1 juta data karena di cross validation ini dicoba sebanyak 10 kali, ini lama sekali. Jadi kita prepare menggunakan dataset yang apa? Yang 6.000 tadi ya, 6.600 itu. Jadi karena 1 juta itu yang bagus, lebih bagus, tapi lama sekali di sini. Bahkan saya coba hampir 20 menit atau 30 menit hari itu di rumah. Nah, jadi ya itu sekian dari saya. Semoga apa yang saya Baik, jelaskan perkenalkan nama saya Ricardo Rex Siratak. Di sini saya akan menjelaskan program yang akan kami pakai untuk memprediksi data-data untuk performa siswa. Di sini data-data yang akan kami cari yaitu adalah nilai ujian, kehadiran, dan juga jam tidur. Nah, untuk pertama saya bakal jelasin dari baris pertama. Di sini ada baris pertamanya, di sini ada import. Di sini tuh yang diambil itu ada fungsi-fungsinya itu ada import pandas. Pandas di sini tuh digunakan untuk membaca data dari sebuah tabel, file tabel gitu. Nah, file tabelnya ini contohnya ini dari Excel CSV formatnya. Lalu selanjutnya di sini ada NumPy. NumPy di sini tuh dipakai untuk menghitung perhitungan matematika rata-ratanya contohnya. Lalu selanjutnya di sini ada Random Forest Regressor. Di sini tuh Random Forest Regressor di sini untuk memprediksi angka. Lalu selanjutnya di sini ada
K-neighbors regressor. Di sini itu untuk memprediksi tetangga-tetangga terdekatnya. Lalu selanjutnya di sini ada cross-fault score. Cross-fault score ini di sini untuk mengecek performa model dengan cross validation. Nah, selanjutnya di sini ada 4 variabel yang akan digunakan, yaitu di sini ada variabel pertama itu yaitu membaca file student performance factor CSV ini. Nah, filenya itu ada di sini ya, yang sudah diupload ke Google Colab-nya. Di sini diupload ke konten, dia bakal ngebaca file ini. Nah, selanjutnya di sini ada variabel kedua def.columns. Def.column di sini tuh untuk menghapus spasi dari nama kolom biar lebih rapi. Lalu selanjutnya di sini ada def dropna. Di sini tuh menghapus data dengan isi yang atau value yang kosong. Lalu selanjutnya di sini ada def numeric. Def numeric di sini untuk mengubah data teks jadi angka supaya bisa dipakai oleh modelnya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada fungsinya. Fungsinya di sini kami nambahkan uji target. Di fungsi ini ada variabel yaitu kolom yang nama kolom target yaitu kolom yang mau diprediksi. Selanjutnya ada variabelnya di sini variabel x sama y di sini digunakan untuk memisahkan faktor x dan target yaitu y. Selanjutnya hentikan editor kata editor. Kerja editor. Tuh 42 supaya hasil selalu sama, Cok. Stabil artinya. Ya, aku harus random forest ini udah ya anjir. Oke, di sini tuh ada 2 contoh algoritmanya yang dipakai, yaitu random forest regressor. Di sini tuh random state-nya dipakai 42 agar hasilnya tuh selalu sama pas dijalankan berulang kali. Lalu di sini ada variable Cannon model yaitu K-neighbor regressor. Di sini value-nya 5 karena di sini dia akan ngelihat tetangga atau 5 data tetangganya yang paling dekat. Nah, lalu selanjutnya di sini ada ujian silang untuk random forest-nya. Di sini itu yang pertama ada cross-fault score. Di sini tuh fungsinya untuk menguji model random forest dengan 10 fold cross validation. Lalu selanjutnya di sini ada cut. Lalu selanjutnya di sini tuh ada np.min. Ini tuh untuk menghitung rata-rata errornya. Lalu di sini tuh ada np.std. Di sini tuh untuk melihat atau menghitung seberapa stabil hasilnya atau standar deviasinya. Lalu selanjutnya di sini ada variabel lain yaitu untuk ujian silang untuk k nearest neighbor-nya, KNN-nya. Di sini tuh yang pertama ada cross-fault score-nya kurang lebih sama seperti fungsi yang sebelumnya tadi, yang random forest, dan dua jenis sisa sebenarnya kurang lebih sama saja. Selanjutnya di sini yang untuk menampilkan output dari hasil-hasil yang ada di atas ini. Ini juga untuk manggil output-outputnya sama fungsinya tadi. Nah, lalu di sini ada outputnya, kurang lebih seperti itu. Saya Ricardo Siratak, pamit undur diri.